Rusia menuding Amerika Serikat atau AS merampok asetnya senilai 20 miliar dolar atau sekitar 319 triliun rupiah. Aset bernilai amat besar itu merupakan aset Rusia yang dibekukan dan ditransfer oleh AS ke Ukraina. Kementerian Luar Negeri atau Kemenlu Rusia pada laman resminya melaporkan bahwa Kementerian Keuangan atau Kemenku AS memutuskan untuk mengalokasikan dana sejumlah 319 triliun rupiah dari aset curian Rusia. Menurut Kemenlu Rusia, pemerintahan Presiden AS Joe Biden berupaya menjatuhkan sebanyak mungkin sanksi anti-Rusia sebelum digantikan rezim Donald Trump. Kementerian itu menyebut AS telah melakukan kegilaan Rusofobia anti-Rusia. Di samping itu, Rusia memperingatkan bahwa manipulasi hukum, standar ganda, dan kemunafikan AS pasti akan dibalas. Dana itu merupakan bagian dari pinjaman sebesar 50 dolar dari Group of Seven atau G7 untuk membantu ekonomi dan keuangan Ukraina. Langkah kontroversial itu merupakan komitmen yang dibuat AS pada bulan Oktober kemarin untuk menyamai janji Uni Eropa perihal bantuan 20 miliar dolar dengan dana yang berasal dari aset Rusia yang dibekukan. Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Ryabkov, menyebut transfer dana ratusan triliun itu merupakan perampokan yang diatur oleh G7. Pada Rabu, 11 Desember 2024, Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan bahwa transfer AS ke Ukraina sebesar 20 miliar AS yang didukung oleh aset Rusia yang dibekukan adalah aksi perampokan. Kemenlu Rusia menyarankan Moskow dapat menyita aset barat di wilayahnya untuk meningkatkan potensi industri. Penyediaan oleh Departemen Keuangan AS sebesar 20 miliar AS menggunakan pendapatan dari operasi aset negara Rusia yang dibekukan, yang pada dasarnya dicuri oleh negara-negara G7 adalah perampokan. Demikian pernyataan resmi Kemenlu Rusia di situs resminya seperti yang dikutip Reuters. Pernyataan itu mengatakan pemerintahan Presiden AS Joe Biden berusaha untuk memperkenalkan sanksi anti-Rusia sebanyak mungkin sebelum menyerahkan kekuasaan kepada tim Donald Trump pada tanggal 20 Januari 2025. Rusia memiliki kemampuan dan daya ungkit yang cukup untuk melakukan penyitaan balasan atas aset-aset barat dalam yurisdiksinya, yang dalam kasus seperti itu akan digunakan untuk meningkatkan potensi industri dan melaksanakan proyek-proyek infrastruktur di wilayah-wilayah Rusia, demikian bunyi pernyataan itu. Departemen Keuangan AS pada hari Selasa mengatakan bahwa pihaknya telah mentransfer porsi AS sebesar 20 miliar AS dari pinjaman G7 sebesar 50 miliar AS untuk Ukraina ke dana perantara Bank Dunia untuk bantuan ekonomi dan keuangan ke Kiev. Departemen Keuangan AS mengatakan tindakan tersebut merupakan pemenuhan komitmen Oktober untuk menyamai komitmen Uni Eropa untuk menyediakan bantuan sebesar 20 miliar AS yang didukung oleh aset-aset negara Rusia yang dibekukan bersama dengan pinjaman yang lebih kecil dari Inggris, Kanada, dan Jepang. Dana yang terhimpun itu untuk membantu negara Eropa Timur tersebut melawan invasi Rusia yang telah berlangsung selama 33 bulan. Sementara itu, Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin mengumumkan bantuan militer baru senilai 1 miliar dolar untuk Ukraina. Bantuan itu termasuk drone dan amunisi untuk High Mobility Artillery Rocket System yang sebelumnya sudah dikirimkan AS. Sebelumnya, awal bulan ini, AS juga mengumumkan bantuan militer lain untuk Ukraina senilai 725 dolar. Trump yang sukses mengalahkan Biden dalam Pilpres 2024 berulang kali mengaku bisa mengakhiri konflik Rusia-Ukraina
jika kembali berkantor di Gedung Putih. Pernyataan Trump itu menimbulkan kekhawatiran dalam benak Ukraina karena bisa saja penyelesaian konflik itu berujung pada hilangnya wilayah Ukraina yang dicaplok Rusia. Berbeda dengan Biden, Trump dan para anggota dewan dari Partai Republik menentang pengiriman bantuan besar-besaran untuk Ukraina. Di sisi lain, Presiden Dewan Eropa Antonio Costa bulan lalu menegaskan bahwa Eropa akan mendukung Ukraina sepanjang itu diperlukan. Penegasan itu disampaikan ketika dia ditanya tentang kemungkinan peningkatan bantuan untuk Ukraina jika Trump menarik dukungannya kepada Ukraina. Para sekutu Ukraina memutuskan mengirimkan senjata dan amunisi, kendati Presiden Rusia Vladimir Putin memperingatkan bahwa hal itu hanya akan memperpanjang perang.